Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate progres terkini percepatan pembangunan yang ada di sekitar Stadion JIS, khususnya di sisi utara teman-teman. Jadi di sisi utara ini ada satu KRL yang namanya Stasiun JIS, yang hingga saat ini belum terlihat progresnya sama sekali teman-teman, setelah dibangunkannya peron di Stasiun JIS ini. Ayo kita langsung aja melihat pembangunan dari KRL Stasiun JIS ini. Cuma saya harus hati-hati nih, karena saya melewati, bismillahirrahmanirrahim, saya melewati lintasan aktif dari stasiun KRL JIS ini teman-teman. Saya harus benar-benar hati-hati. Bismillah, nauzubillah min dzalik. Ngeri-ngeri sedap cuy. Soalnya yang di sebelah kanan ini teman-teman adalah yang ini ya. Ini masuk proyek Tor Harbor 2. Oh iya, untuk kalian, alhamdulillah akhirnya saya mendapatkan jawaban ya teman-teman. Beberapa vlog yang kemarin kan saya menanyakan ataupun bertanya-tanya. Sekarang aku tanya sama kamu, potongan model apa rambut kamu itu? Kamu nanya? Iya, saya nanya. Bukan saya yang bertanya. Memang bukan. Kamu nanya-nanya, bertanya-tanya. Ini bocah obatnya entek apa ya? Kamu nanya rambut aku model apa? Nah itu, dari tadi aku pun nanya seperti itu. Ini Tol Harbor 2 ini apakah akan melewati Sutet? Karena ini kan ada Sutet nih teman-teman, melambung tinggi seperti pemain sepak bola kalau panik depan gawang ya. Tidak dapat kesempatan emas, nendang malah melambung tinggi. Atau Sutetnya yang mengalah, atau yang akan dipindahkan. Ternyata Sutetnya yang mengalah katanya. Jadi insya Allah nanti tingginya setinggi ini. Terus nanti ada pihet ya. Pihet itu seperti kayak gini lah, penyangga girder. Terus nanti Sutetnya itu katanya yang ini akan turun ke bawah. Jadi Sutetnya yang mengalah. Karena serem sih memang cuy kalau misalnya tetap dipaksakan Sutetnya yang nggak dipindahin ya, terus pihak dari Tol Harbor 2 ini dipaksa melewati Sutet, itu pasti sangat tinggi sekali. Serem. Oke, saya juga ini betul-betul harus melihat kanan kiri nih, dan belakang pastinya ya. Kan ini 4 rel ini teman-teman, ini aktif semua ini. Aduh ya Allah. Serem ini. Ya Allah, lindungi ya Allah. Yang ini Tol Harbor 1 teman-teman. Dan Tol Harbor 2 itu nanti dia akan membantu Tol Harbor 1 pastinya ya, dan untuk membantu mobilisasi masyarakat di sekitar RM Arta Dinata ataupun di Ancol Timur dan Utara ya, untuk beraktivitas yang lebih cepat pastinya. Karena nggak bisa dipungkiri ya, di Jakarta Utara ini memang rata-rata itu kendaraannya kendaraan besar ya, dekat pelabuhan, jadi otomatis mobilisasinya itu lebih banyak ke mobil-mobil besar ataupun tronton ya, ataupun mobil kontainer, truk kontainer maksudnya ya. Yes, ini dia penampakan penampakan rel kereta api, peron Stasiun JIS. Cuma memang teman-teman, ini kalau saya lihat ya, kayak makan si buah si malakama memang dalam
pelaksanaan penyelesaian di stasiun JIS ini ya, karena di belakangnya itu ada Tol Harbor 2, di mana kita masuk aja kali ya ke dalam, masuk ke dalam lagi, naik ke atas, di mana pelaksanaannya pasti itu akan mengganggu mobilisasi barang ataupun truk-truk yang akan membawa barang-barang dari Tol Harbor 2 ini kalau mau dikerjakan ya. Jadi memang harus dipilih salah satunya. Inilah tempatnya. Sebenarnya enak sih, teman-teman, asli. Ini enak, kayak stasiun, iyalah. Masa kayak pasar. Dan sebelah sana jadi rumput outdoor JIS ini teman-teman sedang dilakukan perawatan, sedang diganti rumputnya. Dan khusus di rumput outdoor JIS ya, saya menerima kalau memang harus dilakukan perawatan atau diganti ya, karena memang ini rumput outdoor JIS ini memang sangat sering sekali digunakan untuk latihan-latihan bagi warga di Jakarta ataupun di daerah ya yang ingin merasakan rumput hybrid, rumput hybrid di Indonesia. Karena JIS ini katanya yang pertama menggunakan rumput hybrid. Cuma yang menjadi ramai di media sosial itu media massa yang melakukan inspeksi ataupun melakukan pengecekan rumput di JIS ini adalah orang yang tidak mempunyai ilmu rumput hybrid, dan itu yang menjadi celakanya itu, sehingga akhirnya ramai kan ramai penolakan pergantian rumput karena yang datang itu bukan ahli rumput hybrid, sehingga DPRD DKI Jakarta juga itu kan sempat berbicara ya bahwa menginginkan FIFA langsung yang datang. Cuma di dalam ini teman-teman, setahu saya sih kemarin saya ngedrone, kayaknya nggak jadi diganti deh, kayaknya di sini nih hanya perawatan biasa dan itu hal normal ya. Ya, entahlah, walau-alam. Dan seperti inilah suasana terkininya. Jadi di sini juga nanti akan ada olahraga terpadu ya, yang akan menjadi salah satu tempat ruang terbuka hijau dan juga tempat olahraga dan wisata pastinya ya. Karena sangat banyak sekali nanti fasilitas yang akan disiapkan. Dan ini sebenarnya yang di Danau Cincin ini teman-teman dari tahun beberapa tahun yang lalu, sebenarnya dari tahun 2019 malah, yang saya baca di berita ya bahwa akan dilakukan revitalisasi. Cuma mungkin eksekusinya itu barengan dengan stadion JIS. Kan stadion JIS ini kalau tidak salah dibuatnya tahun 2019. Cuma di tengah jalan kita dihempas namanya COVID. Jadi ya mau nggak mau harus dipilih yang mana harus diprioritaskan dalam pembangunannya, karena dananya itu dibagi dua untuk penanganan COVID ya. Dan mungkin Pemprov DKI Jakarta memilih stasiun JIS ini karena ini salah satu stadion yang urgent ya untuk Persija Jakarta pastinya. Karena Persija Jakarta itu teman-teman adalah salah satu klub force mayor menurut hemat saya ya. Karena stadionnya itu dirubuhkan untuk proyek nasional, sehingga harus menjadi prioritas
pembangunannya. Nah, ini saya cukup salut dengan Pemprov DKI Jakarta, sangat bijak, sangat tepat menurut saya mengambil kebijakan ya, antara pembangunan Danau Cincin Eco Park atau Stadion JIS ini. Sehingga mudah-mudahan Persija ini bisa sesegera mungkin ya teman-teman bisa menggunakan Stadion JIS ini sebagai home base-nya, karena seyogyanya memang dari tahun 2021 sebenarnya Jakpro itu sudah melakukan MOU bersama Sekjen PSSI pada saat itu, cuma di tengah jalan entah angin surganya berubah menjadi angin kurang jelas, sehingga masyarakat pecinta sepak bola dibuat meriang gara-gara udaranya yang gak jelas. Dan mudah-mudahan aja nih ya, mudah-mudahan nih banyak sekali masyarakat menginginkan, mudah-mudahan dengan digunakannya Stadion JIS ini untuk FIFA Matchday, sehingga akhirnya Persija musim 2023-2024 sudah bisa menggunakan Stadion JIS ini. Oh, pas banget ada kereta lewat cuy. Ini yang saya sampaikan tadi teman-teman, ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Ada kereta Thomas lewat. Aduh. Oke, itu aja mungkin ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Dan saya minta maaf ya teman-teman jika selama jalan-jalan kita ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Aduh. Oke, tadi sudah ada satu kereta lewat juga. Ya mudah-mudahan ini stasiun KRL ini untuk JIS ya bisa sesegera mungkin diselesaikan, karena ini salah satu kunci sebenarnya teman-teman, salah satu kunci memecah gelombang tsunami. Gelombang supporter yang akan datang ke Stadion JIS melalui ram timur. Memang di sisi timurnya sendiri belum selesai dibangun, tetapi ini sebenarnya yang ini bisa menjadi salah satu opsi untuk jalur supporter yang akan masuk ke Stadion JIS melalui ram timur ini teman-teman. Jadi dia, kalau kalian lihat dari drone ya, sebenarnya di sini dua ini ya, yang saya kasih tunjuk ini sebenarnya dari atas ini sudah menunjukkan dua jalur yang sudah disiapkan sebenarnya di Stadion JIS ini teman-teman, sehingga bisa mempermudah masyarakat ataupun supporter yang akan datang ke tempat ini. Makanya kemarin saya agak bingung juga sih, kemarin katanya akan dibuka 5 akses di Stadion JIS. Sebenarnya bukan akan dilakukan renovasi ya, salah satunya di jalur ini. Menurut saya memang jalur itu sudah ada sebenarnya, cuma memang tinggal percepatan pembangunan aja sih sebenarnya, sehingga tidak menjadi astagfirullahaladzim, sehingga tidak menjadi ramai. Seperti itu teman-teman.
Karena konotasi renovasi itu berbeda halnya dengan percepatan pembangunan. Kalau renovasi itu kan konotasinya bangunan lama yang sudah usang, dimakan usia karena digunakan berkali-kali, sehingga dilakukan namanya renovasi. Contohnya kayak stadion yang sudah jadi standar PSSI itu, Stadion Pakansari yang sering banjir sehingga dilakukan renovasi. Terus stadion GBT itu Gelora Bung Tomo juga sama. Terus stadion standar PSSI salah satunya yang masuk ke tipe C itu adalah Gelora B.J. Habibie juga sama. Itu kalimat yang paling tepat sebenarnya dikatakan adalah renovasi. Cuma kalau Stadion JIS ini apanya mau direnovasi? Wong sudah ada desainnya, tinggal dilakukan percepatan pembangunan aja. Cuma ya sudah, nggak apa-apa. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat dan bisa kita rasakan manfaatnya. Dan kita doakan juga semoga segala aktivitas di Tol Harbor 2 ini Allah mudahkan para pekerjanya agar bisa menyelesaikan secepat mungkin dan dengan kualitas yang baik, dan tentunya selamat dalam melakukan pekerjaannya dan selesai bangunannya dengan baik pastinya. Dan saya minta maaf jika selama ngevlog di sini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun khilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari kawasan Stadion JIS mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.